sampean saya mubahalah, tak ajak mubahalah. Ada Al-Quran di atas kepala jenengan, sama tinggal ngomong aja. Apa yang saya katakan ini benar. Kalau tidak, semoga begini-begini. Tapi kalau ternyata saya benar, kalian semua begini-begini. Didikte aja, nanti saya turukan. Berarti kan kalau gitu kan selesai urusan jenengan. Selesai. Ya. Jadi jangan bisa hidup tenang. Siapa yang anggap sama gila, dia akan dihancurkan hidupnya sama Allah. Percaya terserah, nggak percaya terserah. Gitu loh maksudnya. Boleh. Tapi saya didikte ya, maksudnya saya turukan. Atau ditulis saya baca. Ya, saya membimbing syahadatnya saja dengan ada Al-Quran. Coba ambilkan, saudaraku. Kita masuk acara inti. Ini loh yang sama nanggap gila. Ini loh buzzer, influencer, polisi, tentara, rezim, laknatullah. Yang Anda tuduh gila ini sekarang beliau mau menyerahkan hidup dan matinya di hadapan Al-Quran, di hadapan Allah. Tentu kalau khilaf, saya salah data dikit ada ya Pak, nggak 100%. Tapi pada intinya yang pokok-pokok tadi, yang informasi pokok tadi mengenai jasa Jokowi, mengenai istri saya itu saya berani bersumpah. Itu Allah yang Maha Tahu nanti detail mendeteksi hatinya jenengan. Siap. Allah akan memaklumi dan memaafkan kesalahan kata-kata ya. Jadi bagi siapapun yang setelah nonton podcast ini dan Anda tetap menantang beliau, menganggap beliau remeh, maka dari detik ini jam 12:30 ini Anda catat ini, cek kesehatanmu, cek saldo rekeningmu, cek keberkahan rumah tanggamu, kamu akan hancur sehancur-hancurnya. Karena yang kamu ingkari bukan Mas Bambangnya, tapi Al-Qur'annya ini. Oke guys, konten kita kali ini itu tentang mubahala. Kali ini mubahala bukan mubahalanya Habib Rizik ya, tentang kami 50 bukan, tapi mubahalanya Gus Nur sama Bambang Tri. Ada berita Bambang Prasetyo, saksi kasus mubahala ijazah palsu Jokowi tiba-tiba kena serangan jantung. Itu serangan jantung itu. Kasihan ya, mudah-mudahan cepat sehat ya, biar bisa bersaksi ya. Kita baca dulu ya, ini dari tweetannya Demokrasi. Saksi bernama Bambang Prasetyo dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya saksi mendadak terkena serangan jantung. Informasi itu disampaikan oleh jaksa. Jaksa mengkonfirmasi kabar sakitnya saksi Bambang Prasetyo sesaat sebelum majelis hakim menutup persidangan pada Selasa lalu 3 Januari. Sidang ditunda hingga Selasa depan 10 Januari 2022 dengan agenda memeriksa keterangan saksi. Bambang Prasetyo batal memberikan kesaksian pada kasus mubahala ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Padahal kehadiran saksi penting untuk memastikan Jokowi memiliki ijazah asli. Saksi infonya teman Jokowi. Hati-hati sama mubahala sayang, serangan jantung. Jangan sampai saksi kelak misalnya hanya menerangkan teman Jokowi pernah makan bakso bareng, main kelereng bareng, sering tidur dan ngantukan di kelas, dijewer Pak Guru dan lain-lain. Saksi harus memberikan keterangan yang meyakinkan bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Iya. Simpel ini masalah sebenarnya. Kepala sekolah SD Jokowi, Marta Rina Kristiningsih, yang agamanya Kristen mengaku Muslim. Juga saat diperiksa hanya menerangkan Jokowi pernah sekolah di SDN Tirtoyoso 111 dari kelas 5 sampai kelas 6, masuk 1971, lulus 1973. Ya itu. 5, 6, 2 tahun, tapi lulusnya 3 tahun, berarti tinggal kelas dong. Katanya pinter. Riwayat kelas 1 sampai kelas 4 tidak diketahui. Dari SD mana sebelumnya? Juga gelap. Waduh, kok gelap SD sebelumnya? Gelap ya? Tak ada riwayat dan bukti mutasi sebelum masuk ke SDN Tirtoyoso. Nah, dari kelas 1 kelas 4 sekolah di mana itu?
Kepala SD Jokowi ini tidak memberikan keterangan ijazah Jokowi asli, tidak pula menunjukkan ijazah Jokowi yang asli, nggak ada. Dia hanya membawa buku induk dan kopi ijazah Jokowi, sehingga tak memberikan dampak pada perkara ijazah Jokowi apakah asli atau palsu. Karena bisa saja orang sekolah di SD tertentu tapi tidak memiliki ijazah atau ijazahnya hilang, kemudian dipalsukan. Atau tahun penerbitan ijazah tidak sinkron, lalu disesuaikan, dan lain-lain. Saksi tukang demo, tukang lapor, dan tukang beri dukungan untuk tangkap Gus Nur dan Bambang Tri juga tidak memberikan keterangan yang membuktikan ijazah Jokowi asli. Semuanya tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi. Semua meyakini ijazah Jokowi asli hanya berdasarkan asumsi. Nah, kalau orang boleh berasumsi ijazah Jokowi asli, boleh juga dong berasumsi ijazah Jokowi itu palsu atau nggak punya ijazah. Boleh dong, namanya asumsi. Ya kan, bebas-bebas aja asumsi ya. Kebenarannya gimana ya? Buktikan dengan adanya ijazah asli Jokowi. Gitu. Makanya sidang Gus Nur sama Pak Bambang Tri ini makin menjelaskan bagaimana prosesnya. Yang kemarin sidang ijazah dicabut, di sini malah lebih keren. Ya, di sidang yang ini malah lebih keren, ya kan guys? Dokumen bukti di persidangan juga tidak ada yang berupa ijazah asli Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA, hingga S1. Jokowi yang konon lulusan Universitas Gadjah Mada, UGM. Nggak ada guys. Yang ini kocak, yang di fakta persidangan yang ini adalah kelas 1 sampai kelas 4, di mana nggak tahu. Yang ada kelas 5 sampai kelas 6 aja. Itu 3 tahun. Padahal kelas 5 ke kelas 6, 2 tahun doang. Iya. Pintar Pak Jokowi kok. Gimana? Presiden? Gimana sih lu? Saksi Bambang Prasetyo ini juga demikian. Semoga bisa fokus untuk memberikan keterangan tentang keaslian ijazah Jokowi. Bukan cerita ngalor ngidul dari main kelereng hingga mancing dengan Jokowi yang tak ada hubungannya dengan ijazah asli Jokowi. Nah, semoga saksi Bambang Prasetyo cepat sembuh dan segera memberikan keterangan di persidangan. Namun di sisi lain, apakah serangan jantung kepada saksi ini adalah konfirmasi mubahala Bambang Tri Mulyono yang dibimbing Gus Nur sedang berjalan? Bisa jadi. Bagi yang meyakini mubahala, ya ini mempercaya bahwasanya ini adalah efek mubahala. Ya kan? Iyalah. Guys, dari cerita ini ya, sebelum kita ke Twitter lihat komentar netizen. Lu kalau ditanya Pak Polisi, mana SIM? Tunjukin aja lu. Pernah kenal Pak Polisi ini, pernah ke kantor polisi, naik motor tes. Kalau ditanya lah, yang ditanya itu SIM. Ya tapi kan saya pernah tes Pak, pokoknya. Lu enggak, yang ditanya SIM, saya pernah tes. Lu kok kamu begitu? Iya presidennya begitu Pak. Oke lah, kita ke Twitter yuk, kita lihat apa nih komentar netizen tentang berita ini. Oke guys, kita udah di Twitter ya. Ini dari beritanya Demokrasi yang tadi udah kita bacakan sama-sama. Kita lihat apa komentar netizen. Pengadilan tergoblok sedunia, tinggal panggil Jokowi, bawa ijazah aslinya, semua pasti beres. Mestinya begitu, tapi yang disidangkan mubahala ini guys. Ditanyakan ijazah yang dihadirkan teman sekolahnya, bukan ijazahnya. Ruwet banget. Makanya teman sekolah, ijazahnya mana? Berteman dengan polisi nggak mesti punya SIM, kan gitu. Masih mau main-main dengan mubahala? Masing-masing tunggu aja. Tunggu aja, semua ada waktunya. Ini bicara soal keimanan, keyakinan seseorang. Hehehe, cepat tobat dan supaya segera klarifikasi sebelum murka Allah lebih besar kepada Anda. Mungkin Anda sudah berdusta. Siap-siap aja yang berdusta, nutup-nutupi. Orang Luhut aja keceplosan katanya biasa habisin orang. Jadi mau dihabisin gitu ya. Aduh. Menyeramkan daerah Jokowi. Be aja. Dulu-dulu juga sama kok, tiap zaman ada, dan kebenaran selalu menang kok. Kebenaran selalu menang, berada di sisi kebenaran itu tenang, sabar aja. Asal jangan takut, istiqomah, sabar, syukur, dah, menang-menang. Duh, dah, tobat sebelum tuh, dah bersaksi palsu, naudzubillah. Sekolah tinggi apalagi pakai beasiswa tapi nggak bisa kerja, minim andilnya bagi pembangunan bangsa dan negara, itu yang perlu dikritisin. Orang biasa, sekolah biasa-biasa aja tapi andilnya bagi kemajuan bangsa sangat besar. Itu yang harus diapresiasi, jangan sampai terbalik-balik.
Kenapa jadi itu yang ditanya ijazah? Jadi prosesnya itu presiden benar. Sekarang begitu, kalau udah begitu, kalau udah ada kasus begini, ijazah nggak penting. Aduh. Iya, jadi masukkan ijazah nggak apa-apa ya? Walah, om. Kasus ijazah aja berbelit-belit, tinggal tunjukkan ijazah asli aja, jadi bikin gaduh di negeri sendiri, itu pemimpin gak jelas. Nah, lu tuh kan, ayo. Sidangnya lucu-lucuan, kata kuasa hukum Khosinuddin, kok lucu-lucuan kayak apa sih? Makanya, sementara penjaranya seperti itu, Gus Nur. Karma tak semanis kurma, baru di dunia itu sayang. Nanti di akhirat, tunggu. Waduh, kok bisa ya? Mati deh. Aduh, kok mati? Waduh, kok bisa ya? Kualat. Aduh, sampai ke kualat-kualat dong guys. Semoga kebenaran terungkap. Amin. Pasti terungkap. Tinggal waktunya aja. Maaf, yang bersangkutan sudah berapa dosis tuh? Nah, iya benar juga. Nggak takut hukum karma. Suatu saat semua akan terbuka lebar dan terang benderang seiring waktu berjalan. Iya. Mereka merasa bebas gitu. Tinggal tunjukkan ijazah aja. Tinggal tunjukkan ijazah asli aja, kok sampai berjilid-jilid sih. Asu. Nah ini asu. Dibunuh. Aduh, bisa jadi sampai ke situ ya. Semua akan terbuka pada saatnya nanti. Amin. Ortu palsu, ijazah palsu, gelar palsu. Yang asli cuma bohongnya. Waduh, siapa nih? Itu deh. Alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah nggak ada. Perkara yang sebenarnya mudah dibuktikan, tinggal bawa bukti ijazah asli yang bersangkutan. Itu kalau kesatria. Masalahnya itu yang nggak pernah nunjukin ijazah asli, malah kemana-mana. Tiba-tiba kena serangan jantung beneran atau diserang sama yang ono tuh, biar batal jadi saksi. Nah, bisa jadi. Alhamdulillah. Bantuin dong. Siapa yang bantuin? Itu akibat pengakuan palsu di bawah sumpah Al-Quranul Karim. Makanya jadi orang jangan tolol. Iyalah, ya Allah, demi uang gitu ya. Ya Allah, iman kemana iman? Buat apa nunjukin ijazah, yang penting prestasi karya? Goblok. Berbuat lebih utama daripada membual. Goblok, kalau udah ijazahnya aja membual, apalagi perbuatannya, kan begitu, blok. Ya Allah, minta maaf gue ya. Berarti nggak penting ijazah, bubarin ya sekolah tuh. Ya Allah, bisa begitu ya. Nggak bosan-bosannya si Dongo ini jelek-jelekan Jokowi. Memang pendukung Anies ya, Amis. Lu kan mengkritik Jokowi bukan pendukung, belum tentu jadi pendukung Anies, Pak. Gue nggak dukung Anies, nggak dukung siapa-siapa. Ijazah mana? Hoax lagi. Mati aja sekalian. Aduh. Iya, indeks IQ memang ya, rata-rata nggak sekolah, nggak berpendidikan. Mati deh tuh. Dah, itu aja beritanya guys. Intinya guys ya, dari komentar netizen ini kita melihat ya masih ada aja orang yang bilang nggak penting ijazah, yang penting perbuatan lah. Bilang aja nggak punya ijazah, terus mau jadi presiden terus nggak apa-apa, bilang aja nggak punya ijazah, tinggal bilang. Yang penting kan karya. Loh, tinggal Pak Jokowi bilang, iya saya nggak punya ijazah umpamanya nih. Ya, saya nggak punya ijazah, tapi kan karya saya ini selesai, ngaku aja selesai. Nggak usah repot. Kalian kalau diminta SIM atau KTP begitu aja guys, tunjukin aja. Yang lain-lain nggak perlu nunjukin KTP sama SIM. Kenapa kalau ditanya, kok begitu? Iya presidennya begitu, masa rakyatnya nggak boleh? Ya kan, imam Pak Presiden, ya kan? Masa nggak boleh? Nggak boleh ya? Dah, gitu aja.